Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Habibah dan rekan saya Ahmad Antosari akan menjelaskan tentang integral dan turunan. Yang pertama kita akan membahas tentang integral. Integral memiliki 4 macam, yaitu yang pertama integral tak tentu, yang kedua integral fungsi trigonometri, yang ketiga integral parsial, yang keempat integral tentu. Yang pertama kita akan membahas tentang integral tak tentu. Notasi integral dari suatu fungsi y sama dengan fx adalah integral y dx sama dengan integral fx dx yang dibaca dengan yaitu integral y terhadap x. Oke. Contohnya, misalkan kita ketahui f aksen x itu sama dengan 5x min 3 dan f2 sama dengan 18. Tentukan fx-nya. Bagaimana caranya? Caranya yaitu kita integralkan 5x min 3-nya dx sama dengan kita integralkan menjadi 5/2 x pangkat 2 min 3x ditambah c. Lalu kita substitusikan kepada f2-nya yang sama dengan 18, kita substitusikan menjadi 5/2 x kuadrat min 3x plus c sama dengan 18. Kita substitusikan kepada x-nya 5/2 2 pangkat 2, 2-nya dari mana? Dari f-nya. Ini ya, f. 2 pangkat 2 min 3 kali 2 ditambah c sama dengan 18. 2 pangkat 2 adalah 4, kita bagikan dengan 2. Terus kemudian 3 kali 2 6 ditambah c sama dengan 18. 4 dibagi 2 adalah 2, jadi 5 kali 2 10 min 6 ditambah c sama dengan 18. Terus 10 dikurangi 6 adalah 4 ditambah c sama dengan 18. C-nya kita cari, kemudian 18 karena 4 di sini pindah ruas, awal positif menjadi negatif, yaitu 18 dikurangi 4 sama dengan 14. Jadi fx-nya 5/2 x pangkat 2 min 3x plus 14. Selanjutnya integral fungsi trigonometri, yaitu apabila ada integral sin x dx itu sama dengan min cos x plus c. Integral cos x dx sama dengan sin x plus c. Integral sekant kuadrat x dx sama dengan tangent x plus c, dan seterusnya. Contoh, tentukan yang pertama, yang A, integral 5 sin x plus 2 cos x dx. Kemudian yang B, integral min 2 cos x min 4 sin x plus 3 dx. Penyelesaiannya bagaimana? Yang pertama, integral sin x plus 2 cos x dx sama dengan min 5 cos x, karena di sini sin ya, integral sin sama dengan min cos x plus c. Min 5 cos x plus 2 sin x. Di sini kan kita merubah integral 2 cos x. Cos x dirubah menjadi sin x. Jadi min 5 cos x ditambah 2 sin x plus c. Itu hasil dari integral yang pertama. Kemudian yang kedua, yang B, kita mencari integral min 2 cos x min 4 sin x plus 3 dx sama dengan cos, integral cos menjadi
cos menjadi sin. Nah, min 2 sin X dikurangi 4 sin X. Sin menjadi integral sin menjadi min cos X plus C. Min kali min akhirnya plus menjadi plus 4 cos X ditambah 3X plus C. Kemudian yang ketiga, integral parsial. Prinsip dasar adalah salah satu dimisalkan U dan yang lain dianggap sebagai dv sehingga memiliki bentuk integral U dv. U dikali dv sama dengan U dikali V dikurangi integral V kali du. Contohnya misalkan U-nya sama dengan X, maka du sama dengan dx. dv-nya sin X dx, maka V integral dari sin X dx sama dengan V min cos X dengan rumus parsial diperoleh yaitu integral U dikali dv sama dengan U dikali V dikurangi integral V dikali du. Kita substitusikan ya, integral U-nya berapa, sudah sama dengan X dv-nya sin X dikali sin X dx sama dengan X dikali min cos X. Cos X dari mana? V ini ya. Min cos X dikurangi integral min cos X dx. Min X cos X ditambah, karena di sini yang dikerjakan dulu min kali min ada plus menjadi integral cos X dx sama dengan min X cos X plus sin X plus C. Selanjutnya adalah integral tentu. Integral tentu ialah integral yang memiliki nilai batas atas dan batas bawah, di mana batas-batasnya yang diberikan umumnya adalah suatu nilai konstanta. Contohnya, hitunglah hasil dari integral tentu berikut, yaitu integral tentu dari fx terhadap x dan y batas 2 sampai dengan 4, itu integral dari min x pangkat 2 ditambah 6x min 8 dx, yaitu batasannya sampai 2 sampai 4. Penyelesaiannya bagaimana? Yaitu kita integralkan terhadap batasan 2 sampai dengan 4, yaitu menjadi sepertiga. Kita substitusikan 4-nya, sepertiga dikali 4 pangkat 3 ditambah 6/2 dikali 4 pangkat 2 min 8 kali 4 sama dikurangi, kita substitusikan 2-nya, 1/3 2 pangkat 2 ditambah 6/2 2 pangkat 2 dikurangi 8 kali 2 sama dengan min 56/3 ditambah 20, yaitu 4/3. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Ahmad Antosari. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Siti Habibah. Teman-teman, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu turunan atau diferensial. Turunan atau diferensial ini adalah suatu fungsi dari fungsi sebelumnya, artinya fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Sehingga diferensial ini apabila dinotasikan
apabila dinotasikan ini menjadi misal fx itu dinotasikan menjadi f aksen x, ya. Misal kita menggunakan variabel y, ini dinotasikan menjadi y aksen x. Terkadang pada soal y dinotasikan menjadi dy per dx. Nah, ini bentuk lain ya. Misal kita punya soal fx sama dengan a dikali x pangkat n. Nah, ada bentuk seperti ini. Kita ketahui bahwa a ini adalah koefisien, sedangkan x ini adalah variabel, sedangkan n ini adalah pangkat. Nah, sehingga apabila fx sama dengan ax pangkat n, bentuk turunannya adalah f aksen x sama dengan, itu adalah koefisien a dikali pangkatnya n dikali x pangkat n dikurangi 1. Nah, ini adalah rumus umum untuk turunan yang akan kita bahas pada latihan soal. Pada latihan soal kita akan menuju ke latihan soal ya, sehingga harus diingat f aksen x sama dengan a n x pangkat n dikurangi 1. Ini semua dikalikan. Kita langsung ke contoh soal. Kita ke contoh soal. Yang pertama, ada bentuk fx sama dengan konstanta saja 5. Nah, apabila seperti ini, bentuk turunannya adalah, karena tidak ada variabel, adalah 0. Apabila fx sama dengan 15, fx sama dengan 7, pasti turunannya adalah 0 ya teman-teman. Ini yang pertama. Untuk contoh yang kedua, apabila ada soal fx sama dengan 9x, ini ada variabelnya 1, sehingga bentuknya adalah f aksen x sama dengan, kalau tadi rumusnya saya tulis di sini, f aksen x sama dengan a dikali n dikali x pangkat n kurangi 1. Nah, ini ya. Sehingga a-nya adalah 9 dikali n pangkatnya. Kalau x saja tidak ditulis, itu pangkatnya adalah 1. Kemudian dikali x, n-nya 1 dikurangi 1. Sehingga hasilnya 9 kali 1, 9 dikali x pangkat 0. Nah, karena x pangkat 0 itu, x pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Misalnya a pangkat 0 itu pasti juga 1. Sehingga 9 dikali 1 hasilnya adalah 9. Ini adalah hasil turunan dari f x sama dengan 9x. Hasilnya adalah 9. Ini untuk contoh kedua. Kita menuju ke contoh ketiga. Contoh ketiga, ada soal fx sama dengan x pangkat 6. Nah, ini tidak ada koefisien ya, di sini tidak dituliskan koefisiennya, sehingga turunannya adalah f aksen x sama dengan, kalau ini tidak ditulis berarti koefisiennya adalah 1 dikali n, n-nya 6 dikali x pangkat n, n-nya 6
6 dikurangi 1. Nah, hasilnya 1 kali 6 kali X pangkat 5. Ini adalah turunannya. Oke ya, gampang ya. Kemudian bentuk lain. Contoh lain, Fx sama dengan 7x pangkat 3. Sama, apabila yang ketiga itu tidak dituliskan koefisiennya sehingga 1, tapi kalau ada angkanya di depan koefisiennya, berarti turunannya adalah f aksen x sama dengan 7 dikali pangkatnya adalah 3 dikali x pangkat 3 kurangi 1. 7 kali 3 21 x pangkat 2. Nah, ini teman-teman untuk contoh keempat. Untuk contoh kelima, ini contoh kelima saya ambil persamaan ya. Persamaan f x sama dengan 6x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 4. Nah, ini berarti turunannya adalah f aksen x sama dengan koefisiennya berapa? 6 dikali n-nya 3 dikali x pangkat 3 dikurangi 1 dikurangi 3 dikali 2 kali x pangkat 2 kurangi 1 ditambah 5. Ini kalau tidak ditulis 1 kali x 1 kurangi 1. Kalau 4, ini turunannya seperti tadi di awal adalah 0. Nah, itu teman-teman. Sehingga f aksen x sama dengan 6 kali 3 18 x pangkat 2 dikurangi 3 kali 2 6 x pangkat 1. Kalau pangkat 1 tidak kita tulis tidak apa-apa. Ditambah 5 x 1 dikurangi 1 adalah 0. Ya. Sehingga hasilnya adalah 18x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5 x pangkat 0 adalah 1. Sehingga hasilnya adalah 5. Ini teman-teman. Jadi f aksen x sama dengan 18x kuadrat atau x pangkat 2 dikurangi 6x plus 5. Gampang ya teman-teman ya. Ini adalah contoh untuk turunan atau diferensial yang bisa kita terapkan pada contoh-contoh soal. Mulai dari apabila konstanta saja berarti itu adalah 0. Apabila koefisiennya tidak ditulis itu berarti 1. Itu bisa kita hafalkan ya. Itu contoh soal dari turunan atau diferensial yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Saya Ahmad Antosari bersama teman saya Siti Habibah mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.